Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hanifah, perwakilan dari kelompok 1 pengelolaan pendidikan di SD. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SD, yaitu di SD Desa Sri Damai, Kecamatan Powang. Nah, sebelum saya mewawancarai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan kelompok saya yang bernama yaitu Elma Sistiara dan Iyut Rika. Baiklah, kita akan mewawancarai gurunya tersebut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nama Bapak siapa? Nama saya Purnomo. Bapak sekarang mengajar di SD mana? Saya ngajar di SD Sri Damai sudah 10 tahun lebih. Berarti sudah lama ya, Pak? Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Yeah. Nah, baiklah, untuk pertanyaan pertama, Bapak sekarang mengajar di kelas berapa, Pak? Saya mengajar di tahun ajaran 2020-2021 ini mengajar di kelas 4. Nah, berarti Bapak sekarang mengajar di kelas 4 ya? Kelas 4. Nah, sekarang berapa jumlah di kelasnya? Untuk siswanya jumlahnya 12 orang, laki-laki 8, perempuan 4. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak faktor apa saja yang menentukan keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah? Untuk pendidikan yang sangat menentukan itu yang pertama adalah siswa, guru, sarana prasarana, dan masyarakat. Masyarakat di sini orang tua. Karena apa? Gurunya bagus, orang tuanya tidak mendukung, tidak memperhatikan anak di rumah, akan tidak berhasil pendidikan itu. Ya, baik, terima kasih, Pak. Nah, yang selanjutnya, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah tempat Bapak mengajar sekarang? Seorang pemimpin itu sangat berpengaruh terhadap kinerja guru, karena apabila pemimpin tidak memiliki keterampilan, tidak tidak sesuai dengan situasi kondisi guru, maka guru itu akan berpengaruh secara psikis, secara emosional, dan lain-lainnya. Ya. Yang kelima, menurut Bapak apa hubungan keberhasilan pendidikan dengan administrasi di sekolah? Keberhasilan pendidikan dengan administrasi sekolah. Ya, itu sangat erat hubungannya. Karena apa? Administrasi digunakan untuk tujuan arah yang harus dicapai dalam sebuah pendidikan. Jadi hubungan itu sangat erat. Administrasi bagus, insya Allah dengan ditunjang dengan SDM, sumber daya manusianya bagus, pasti akan berhasil. Jadi sangat erat hubungannya antara administrasi dengan SDM. Nah, apa tujuan administrasi kelas di sekolah menurut Bapak? Administrasi kelas menurut saya itu arah yang akan dicapai oleh sang guru terhadap pendidikan si anak. Apabila tidak ada administrasinya, maka sang guru akan bingung arahnya dibawa kemana. Sementara kurikulum KD-nya ada, KI-nya ada, itu yang harus dicapai, tapi administrasi sangat berpengaruh. Berarti harus saling berjalan. Harus administrasi harus ada. Artinya administrasi itu seorang guru harus membuat administrasi yang rapi, teratur, dan sistematis. Selanjutnya, bagaimana apa solusi Bapak guru tentang pendidikan di masa pandemi saat ini? Di masa pandemi ini adalah pendidikan
secara daring. Jadi solusinya, bila ada jaringan, kayak di tempat kami ini jaringan tidak ada, lelet. Jadi solusinya adalah guru berjalan door to door. Artinya mendatangi siswa, mengajarkan di situ, menerangkan, sudah itu orang tua memperhatikan dan ikut mengajari anaknya. Itu solusinya. Orang tua berarti ikut serta. Harus. Nah, selanjutnya, apakah ada kesulitan dalam menyampaikan materi kepada siswa saat adanya COVID saat ini? Kesulitan ada, karena kita tidak bisa menerangkan sedetil-detilnya, sebaik-baiknya. Jadwal pertemuan juga berkurang, tidak sekaligus kita menerangkan. Jadi satu materi ini bisa kita menerangkan 5-3 kali, tergantung jumlah siswanya. Kalau siswanya ada 3 kelompok berarti kita 3 kali, kalau 5 kelompok berarti 5 kali menerangkan. Itu kendalanya. Berarti itu kendalanya, Pak. Nah, selanjutnya, dalam penerimaan siswa baru, nanti apa persyaratan yang harus dipersiapkan oleh orang tua wali siswa agar siswa bisa diseleksi atau diterima di sekolah ini? Yang pertama ya, kalau untuk PSB, penerimaan siswa baru, itu syarat utama kan pertama kalau untuk SD usia. Jadi untuk menentukan usianya sudah masuk apa tidak, yang harus ditentukan adalah akte kelahiran. Kemudian data-data di situ ada nomor NIK untuk Dapodik. Sekarang kan sistemnya online lewat aplikasi Dapodik. Jadi data itu harus benar, harus sesuai dengan data yang ada. Makanya yang harus disiapkan pertama akte kelahiran, kemudian kakak dari orang tua si anak tersebut, pas foto untuk buku induk. Gitu. Jadi data-data tadi harus ada. Menurut Bapak, apakah ada hubungan antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Ada hubungannya antara apa? Hubungan antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas. Pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan. Ada hubungannya. Karena begini, pendidikan itu memerlukan biaya. Sedikit banyak ada biayanya. Apabila tidak didukung dengan pembiayaan, saya rasa pendidikan itu akan tidak stabil, tidak cepat, tidak berhasil, tidak berjalan. Ya. Di tempat Bapak mengajar sekarang, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Masalah fasilitas pendidikan di sekolah saya ini, alhamdulillah, kalau dikatakan memadai belum, karena satu, dari segi prasarana, satu kurang ini pokoknya dikatakan lengkap belum, dikatakan belum lengkap, yang penting bisa berjalan. Jadi saya rasa masih kurang. Berarti masih berproses. Iya, tapi dengan kondisi yang sekarang ini, bisa tidak bisa, mau tidak mau, pendidikan harus sesuai dengan kurikulum. Nah, baiklah, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Bagaimana menurut Bapak mengenai hubungan sekolah dengan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah COVID saat ini dalam proses belajar daring? Untuk pendidikan di masa pandemi ini, masyarakat itu sangat berperan sekali. Karena apa? Dari waktu 1 hari 24 jam, pertemuan di sekolah bisa dikatakan tidak ada. Walaupun guru datang ke rumah, sistem daring menjelaskan di situ. Selebihnya siswa belajar sendiri. Jadi masyarakat di sini adalah orang tua, sangat berperan sekali dalam membantu ya. Iya. Setuju Pak ya.
Situ aja Pak. Ya, cukup itu. Baik Pak, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Pertanyaan dari Bapak sangat membantu kelompok kami ya. Nah, pertanyaan dari Bapak memberikan wawasan baru untuk kami ke depannya. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat dengan keterbatasan pengetahuan saya. Jadi apabila ada salah-salah mohon maaf. Mudah-mudahan di masa depan cita-cita kelompok kamu dan kamu pribadi tercapai. Ya, amin. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya.